Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa نبينا الآمير الناهي فلا أحد بر بقول لا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى لنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharrama awwal as-sinina wa awwal ash-shuhur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin syakur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu lana dhukhran 'inda malikil ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi minad dolali ilal huda wa minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin badrid duja wa nurid dayjur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yunfahu fis sur. Nawaina ta'alluma wa ta'lima tadhakkura tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalat ala al khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabi husnil khatimah ma'al fi wal afiyah sallallahu aqibah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Wahaikum bitatul Islam, tahiyyat ahlul jinan wa tahiyyatuhum fihas salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadratil mukarramin wal mu'taramin, jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Al-Ma'sum. Semoga semua amal ibadah kita pada hari ini, wabil khusus salat maghrib yang baru saja kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta pada Allah dengan kemuliaan dan keagungannya Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas diri kita, keluarga kita, anak istri kita, umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kekuatan, kesehatan, keluasan rizki, keberkahan zahiran wa batinan. Bijahin Nabi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita surahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali bermuajahah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas yang mulia, di tempat yang mulia, yaitu di masjid ini, di dalam aktivitas majelis bulanan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Nabi yang paling mulia, amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita bermuajahah bertemu kali ini
dalam bulan Muharram sudah berganti tahun. Berarti sudah setahun lebih kita nggak bertemu nih. Ya, ganti tahun dari tahun 1445 Hijriah sekarang tahun 1446 Hijriah. Pergantian tahun angkanya bertambah, tapi hakikatnya jatah kita hidup di atas muka bumi ini berkurang. Angka tahun boleh bertambah 1446, nanti tahun depan 1447, tapi jatah kita hidup di dunia ini itu semakin berkurang, semakin maju kita. Untuk apa? Menuju ke alam barzakh. Yang namanya ajal itu rahasia Allah memang. Kita nggak tahu namanya umur, ya. Semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menyikapi pergantian tahun bulan Muharram ini dengan kita sekarang berada di bulan Muharram di awal daripada tahun baru Hijriah ini, kita jadikan momentum buat kita. Nggak antum, nggak anak, sama aja. Kita jadikan momentum untuk muhasabatun nafas, untuk mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di tahun sebelumnya dan apa yang akan kita lakukan di tahun yang mendatang, tahun ini khususnya harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Wabil khusus kualitas hubungan kita kepada Allah, kualitas hubungan kita kepada Rasulullah, kualitas ibadah kita kepada Allah, banyak yang harus kita perbaiki, yang harus kita evaluasi, yang harus kita hisab dalam diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Evaluasi maksudnya, koreksi sebelum kalian akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ulama mengatakan man hasiba nafsahu fid dunya lam yusiba fil akhirah. Barang siapa yang menghisab, mengevaluasi, menghitung, mengkoreksi dirinya di dunia, dia tidak akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Nah, kita ini semuanya agama ini ya, berdasarkan dengan hitungan. Agama kita ini berazaskan dengan hitungan. Bagaimana dulu waktu dialog antara Al-Imam Ali Ridho, Al-Imam Ali Ridho bin Imam Musa Al-Kazim bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir ibn Imam Ali Zainal Abidin ibn Imam Husain ibn Imam Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi Imam Ali Ridho ini pernah dialog dengan Sultan Harun Rasyid. Kata Imam Ali Ridho, Harun, kalau seandainya ini azas tidak dilandasi perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil tindakan terhadap pada hari kiamat. Kita lihat agama kita ini memang semuanya berlandaskan, berazaskan dengan contoh sholat. Sholat itu dengan hitung-hitungan. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Berapa kali ruku, berapa kali sujud, berapa kali duduk, itu dengan hitungan. Itu ibadah yang paling utama, sholat. Lalu yang lain apa? Puasa. Puasa dengan hitungan 29 hari atau 30 hari. Hilal diikmal ya 30 hari dengan hitung-hitungan. Durasi jamnya berapa lama? Masuk waktu maghrib dengan hitungan semua. Zakat, apalagi zakat ya dihitung 2,5% dikeluarkan. Bagaimana menghitungnya? Haulnya, memiliki harta ke satu terpenuhi haulnya dan jumlahnya sudah tercukupi, maka wajib keluar 2,5% zakatnya. Hitungan. Haji juga dengan hitungan. Ongkosnya enggak, bukan cuma ongkos dong. Ritual ibadahnya itu dengan hitungan. Tawaf 7 kali dihitung, kalau nggak dihitung 21 kali nggak kelar tawaf. Dengan perhitungan. Sa'i bolak-balik baina Safa wal Marwah 7 kali dengan hitungan. Artinya apa? Agama ini diazaskan dengan perhitungan. Makanya Allah mengambil tindakan terhadap makhluk di
kiamat dengan perhitungan. Nah, selagi kita masih hidup di muka bumi ini, di dunia yang fana ini, Allah masih kasih kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita dalam artian apa? Hubungan kita kepada Allah, kualitas hubungan kita kepada Rasulullah, dan hubungan kita sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita koreksi, sama-sama mengkoreksi diri kita masing-masing. Nggak antum, nggak anak. Kita ini banyak salah, banyak lupa, banyak dosa. Namanya kita manusia. Mudah-mudahan memberikan kita istiqomah Allah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, kalian ya, di dalam Muharram, sebagaimana kita ketahui banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semua sudah tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Di antaranya apa? Nabi Adam alaihissalam Subhanahu wa ta'ala Muharram. Lalu apa lagi? Kalau dibukakan satu persatu panjang kisahnya, ya. Nabi Adam itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa namanya Rasulullah SAW. Tawassul dengan Rasulullah. Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku dengan kemuliaannya Muhammad. Itu Nabi Adam. Ampunilah aku dengan kemuliaannya Muhammad. Sehingga Allah bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kaifa 'arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, dari mana kau tahu dengan Muhammad? Bagaimana kau kenal dengan Muhammad? Kenapa kau bawa-bawa namanya Muhammad dalam permohonan engkau padaku? Dijawab oleh Adam, apa? Li'annaka ya Rabb lama khalaqtani biyadika wa nafakhta biya min ruhika wa rafa'tu ra'si fara'aitu 'ala bawa'il al-'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tubi ila ismika ila al-habbal khalqi ilaika. Karena sesungguhnya engkau ya Allah, tatkala engkau menciptakanku dengan kekuasaanmu dan meniupkan ruh pada diriku, aku mengangkat kepalaku lalu aku melihat di tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin kau menyandingkan asma-Mu yang agung dengan nama ini ciptaan, dengan ini nama ini makhluk, melainkan ini cipta adalah ciptaan atau makhluk yang paling kau cintai. Maka lalu Allah berfirman apa? Sodakta ya Adam, kau benar wahai Adam. Wa is'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak. Kalau kau minta ampun kepadanya, kau minta ampun kepadaku dengan kemuliaannya, faqad ghafartu lak, maka sungguh aku ampuni kau. Jadi walhasil Nabi Adam diterima ampun, diterima taubat oleh Allah SWT di dalam bulan Muharram. Lalu Nabi Allah Nuh alaihissalam yang kita tahu bahteranya Nabi Allah Nuh itu terombang-ambing, banjir satu bumi, ya. Bukan cuma semata kaki patung pancoran di banjir, satu bumi banjir, satu bumi terombang-ambing lebih dari 150 hari. Berapa bulan? Enggak lihat daratan. Satu bumi nggak lihat darat, nggak ada daratan. Itu bahtera Nabi Nuh. Yang di luar daripada bahtera Nabi Nuh atau kapal Nabi Nuh mati, nggak ada sisa. Yang selamat cuma yang ada di dalam kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nah, baru menemukan daratan di Gunung Juhdi itu pada bulan Muharram. Lalu apa lagi? Peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api Namrud. Api Namrud. Ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini waktu mau dibakar sama Raja Namrud itu bukan dibikin api unggun biasa. Raja Namrud itu bikin bangunan dulu. Bangunan yang besar dari kayu lalu dinyalakan. Bagaimana besarnya itu api. Lalu Nabi Ibrahim itu nggak ditaruh di situ, diletakkan dulu di satu alat yang namanya manjanik. Alat itulah yang pertama kali dibuat manjanik ini di zamannya Nabi Ibrahim oleh si Raja Namrud ini. Itu kalau orang film dulu tuh ngelempar batu, ketapel raksasa yang lempar batu, itu namanya manjanik. Pertama kali dibuat di zamannya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim diletakkan di situ. Ya, ini api besar dilemparkan tuh pakai manjanik. Nah, waktu Nabi Ibrahim di manjanik itu, malaikat Jibril datang bawa baju surga, ya, untuk dikenakan oleh Nabi Ibrahim, tapi ditolak oleh Nabi Allah Ibrahim.
Kalau bahasa kita, ngapain lo kemari Jibril? Gue sekarang nggak butuh lo. Saat ini gue butuh Allah. Nah kan Jibril datang diusir sama Jibril, aku nggak butuh engkau Jibril saat ini. Yang aku butuhkan Allah. Makanya Allah langsung perintahkan tuh api di dalam Al-Quran. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dalam Al-Quran, wahai api, kata Allah, jadilah kau tuh dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Akibatnya apa? Bukannya Nabi Ibrahim itu anti api, tapi api itu yang menjadi dingin. Dan bukan hanya apinya Raja Namrud yang dingin, api seluruh negeri itu pun dingin. Dan bukan cuma sehari doang, berbulan-bulan api di negeri itu semuanya dingin. Akibatnya apa? Kagak bisa ngopi. Gimana mau bikin kopi? Orang apinya dingin, air mah nggak mendidih, ya nggak? Artinya orang di negeri itu nggak bisa masak sekian bulan. Mau masak daging nggak mateng, masak air nggak mateng, dingin. Karena Allah langsung perintahkan tuh api untuk dingin, satu negeri api itu dingin. Nah ini peristiwa terjadi di bulan Muharram. Lalu apa lagi? Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus alaihissalam dakwah satu negeri namanya Ninawa, kalau nggak salah nggak hilaf. Ya, bukan Konoha, Ninawa. Dakwah di situ diperolok oleh penduduk kota itu, negeri itu. Akhirnya Nabi Yunus tinggalkan itu kota, naik kapal, ikut kapal orang. Di tengah laut kapal ini lebihan muatan. Jadi harus mengurangi muatan. Akhirnya Pak Nabi Yunus yang dilempar sama orang. Dilempar Nabi Yunus, masuk dan ditangkap oleh ikan. Ikan itu akhirnya Pak Nabi Yunus itu berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar samudra, dan gelapnya dalam perut ikan. Triple, bukan triple X, triple kegelapan. Dasar samudra dibawa sama ikan, gelap. Lalu Nabi Yunus apa? Baca, berzikir pada Allah dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita diajarkan oleh ulama-ulama kita berdasarkan dari riwayat hadisnya Rasulullah SAW. Kalau kita lagi galau, lagi susah hati ini susah, tiba-tiba nggak enak, nggak tenang, susah, banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga Allah angkat kehilangan, Allah hilangkan kesusahan dalam hati kita, amin ya rabbal alamin. Nah itu dibawa oleh ikan Nabi Yunus nih. Lalu di bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram itu dimuntahkan oleh itu ikan Nabi Yunus, keluar dari perut ikan. Akhirnya akibatnya apa? Sampai dengan sekarang yang namanya muntah ikan paus itu wangi dan menjadi bahan baku, bahan dasar untuk bikin minyak wangi, minyak ambar. Itu dari muntah ikan paus. Sampai dengan sekarang. Mahal itu. Kita nyari mah di Ancol kagak nemu. Dia bentuknya kayak batu karang dan lunak sebesar. Jarang, biasanya orang-orang pesisir di samudra di mana tuh. Ya. Itu juga dapat, itu mahal, miliaran harganya, miliaran. Itu bahan baku untuk bikin minyak ambar. Sampai dengan sekarang yang namanya ikan paus kalau muntah wangi. Akibat dari apa? Akibat dulu dia punya nenek moyang nih kan pernah nelen jasadnya Nabi berpangkat Rasul. Jadi waktu Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan itu wangi, harum semerbak. Ya. Bukan mau amis bau ikan, kagak. Nah ini di dalam 10 Muharram. Lalu apa lagi? Nabi Allah Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya. Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya di tanah, di bumi, lalu keluarlah air. Air itulah menjadi obat menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam. 10 Muharram. Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat ke langit itu 10 Muharram.
Lalu siapa lagi? Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejar-kejarannya Fir'aun. Ya, kita tahu kan laut itu belah 12 sampai gara-gara dikeprak dengan tongkatnya Nabi Musa dan disuruh baca salawat 1 kali, belah 12 itu laut, bukan belah 2. Ya, yang mana tongkat Nabi Musa itu adalah oleh-olehnya Nabi Adam turun dari surga menuju ke bumi. 3 benda yang dibawa oleh Nabi Adam itu. 1 ranting pohon surga yang menjadi tongkat Nabi Musa. 2 batu mira delima, cincin yang menjadi cincinnya Nabi Sulaiman. Lalu 1 lagi apa? Hajarul Aswad. Waktu turun dari surga namanya Hajarul Abyad. Yang namanya putih batunya. Ya enggak? Turun ke bumi banyaknya dosa umat manusia berubah jadi hitam. Nah, 3 itu. Ya. Nah, akhirnya kan Nabi Musa ini kan dikejar-kejar Fir'aun sama bala tentaranya. Ribuan Bani Israel mau dibantai, mau digenoside oleh Fir'aun. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah peristiwa terbelahnya laut menjadi 12 bagian. Matilah ceritanya Fir'aun. Nah, Allah ceritakan semua ini dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah ceritakan semua dalam Al-Qur'an? Kalau kita buka Al-Quran, semuanya dalam Al-Quran itu ada. Ya. Nah, Allah ceritakan ini di dalam ayat yang lain. Allah berfirman, wa bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan dari setiap yang kami kisahkan, yang kami ceritakan, yang kami beritakan, yang kami kabarkan, yang kami informasikan kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Ayub, semuanya, Nabi Yusuf, ada kan dalam Al-Quran. Untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adak. Semua itu untuk sabar, untuk memantapkan hatimu, memantapkan, menguatkan hati, yakin, jiwa, hati Rasulullah, yakinnya Rasulullah, jiwanya Rasulullah sudah mantap, sudah kuat, dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah kuat, dikuatkan lagi. Kita ini lemah, hati kita lemah, yakin kita masih lemah, ya, masih 5 watt. Belum hitungannya sudah megawatt, masih hitungannya ya 5 watt, 3 watt, ya masih kecil-kecil kayak kunang-kunang. Sangat butuh untuk dikuatkan hati kita, iman kita, yakin kita. Di antaranya apa caranya? Itu Allah kasih tahu. Ya, kisah-kisah para nabi dan para rasul. Itu bisa menguatkan hati kita. Lalu kalau kisah para nabi dan para rasul bisa menguatkan hatimu, menguatkan yakin, bagaimana dengan kisah pemimpinnya seluruh nabi, pemimpinnya seluruh rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah bahwasanya kisahnya Rasulullah itu bisa menguatkan hati kita, menguatkan yakin kita, menguatkan semangat juang kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin sekalian, ya, ada kisah yang menarik berkaitan dengan Muharram ini. Di antaranya itu tadi, semuanya menarik. Cuman ada yang kisah khususnya waktu Nabi Allah Musa. Waktu Nabi Allah Musa dikejar-kejar Fir'aun, walhasil mati koib Fir'aun sama bala tentaranya. Pertanyaannya setelah itu kemana nih Nabi Musa sama Bani Israel? Nah, kan selamat nih. Berbulan-bulan di dalam laut, akhirnya keluar. Nah, habis itu kemana? Nah, di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumid dukhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian, ya qaumid dukhulul ardul muqaddasah. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci. Allati kataballahu lakum, yang Allah Subhanahu wa taala tentukan buat kalian. Ini Allah informasikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Kisahnya Nabi Allah Musa ngomong kepada Bani Israel, kaumnya. Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel ini atas perintah dari Allah.
agar membawa Bani Israel ini ke tanah yang suci yang Allah tentukan buat mereka. Jadi pendapat ulama, ada yang mengatakan bahwa ulama tafsir tanah yang dijanjikan itu negeri Urdun. Ada yang berpendapat, ulama tafsir lagi berpendapat adalah negeri Syam. Ada yang lebih spesifik lagi, negeri Palestina. Dan yang paling mu'tamad itulah negeri Palestina, yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 21, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah, tanah yang suci. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang suci yang Allah tertentukan buat kalian. Lalu dilanjutkan, wala tartaddu, ya, wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan kalian berpaling dari musuh-musuh kalian. Jangan berpaling, jangan lari, jangan kabur dari musuh-musuh kalian. Fatangqalibu khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, ya, ayat 21. Nah, Allah ceritakan, Allah kisahkan dalam Al-Quran. Jadi Nabi Musa pernah merintahkan, mengajak kepada Bani Israel ini untuk masuk ke tanah yang suci itu. Dimana tanah sudah ditentukan oleh Allah, kata Nabi Musa. Hei kaumku, ayo kita masuk ke tanah yang suci itu. Tanah yang suci ini Allah telah tentukan buat kita, buat kalian. Tapi jangan lari dari musuh, ya. Jangan balik arah, jangan berpaling, jangan kabur. Kalau kalian kabur, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, waktu Nabi Musa menyampaikan itu, di dalam kitab tafsir disebutkan, banyak sekali kitab tafsir, Bani Israel ini ngomong kepada Nabi Musa, wahai Musa, katanya di negeri itu ada penduduknya, ada penghuninya. Penduduknya itu kejam, penduduknya itu galak, kejam-kejam. Akhirnya Nabi Allah Musa mengutus 12 orang dari Bani Israel. Kenapa 12 orang yang diutus? Ini ada kaitannya, kenapa laut itu belah 12? Kenapa batu yang dipukul dengan tongkat Nabi Musa keluar 12 mata air? Karena Bani Israel ini 12 kabilah, 12 suku. Jadi Bani Israel ini ada 12 suku, yang mana setiap satu orang ini tadi mewakili sukunya masing-masing. Jadi 12 orang. Berangkatlah 12 orang ini atas perintah Nabi Musa untuk mensurvei, memata-matai, melihat ke tanah yang suci ini, yaitu negeri Palestina. Berangkatlah 12 orang ini sampai sudah dekat masuk ke Palestina. Akhirnya mereka mengendap-endap, memata-matai. Lalu apa yang terjadi? Mereka sangat terkejut dan kaget sekali dengan apa yang mereka saksikan di tanah yang suci. Ternyata di tanah yang suci itu ada memang penduduknya, ya, itu kaum Jabbarin. Siapa kaum Jabbarin ini? Kaum Jabbarin ini adalah sisa-sisa keturunan kaum Ad. Kaum Ad ini kaum raksasa. Jadi kalau bicara kaum raksasa, apakah dulu ada? Ada. Bukan mitos, bukan legenda, tapi memang benar-benar ada. Bagaimana Nabi memastikan? Al-Quran yang informasikan. Al-Quran menginformasikan ada memang kaum itu kaum raksasa. Nah, di zaman Nabi Musa, sisa-sisa keturunannya disebut kaum Jabbarin. Ya, bukan cerita mentimun emas. Mentimun emas kan nama raksasa itu kan itu legenda. Kalau ini memang benar-benar ada sejarah di Al-Quran disebutkan. Nah, akhirnya apa? Mereka ini memata-matai dan kaget melihat ini orang besar-besar sekali, segede gambreng ngalahin, segede-gede bangkong, gede. Dalam riwayat tafsir banyak sekali, ada juga yang Israiliyat, tapi ada yang benar. Itu kaum Jabbarin ini, kalau mereka mau minum, meres awan. Kalau kita pernah ke puncak di gunung-gunung itu ada kabut. Kabut itu mengandung air kan, basah. Nah, awan-awan itu yang dipes mereka. Kalau mereka mau makan, itu celupkan tangannya ke dalam laut.
Ya enggak? Keluar tangan dari dalam laut dapat ikan. Yang enggak main ikan tongkol, ikan paus, yang gede-gede itu, tangkap mereka. Itu kaum Jabbarin. Nah, walhasil, jadi mereka ini terkejut lihat ini orang gede-gede banget. Wah, selesai kita kalau masuk sini. Ini Musa benar-benar ngerjain kita ini katanya. Akhirnya apa? Nggak taunya ketahuan 12 orang ini tadi yang memata-matain tanah yang suci ini. Ketahuan dan ketangkep lagi. Setelah ketangkep dibawa tuh sama salah satu dari kaum Jabbar ini kepada pemimpin mereka. Akhirnya di sidang ditanya, kalian ini siapa dan mau ngapain? Dia jawab sama mereka, kami adalah umatnya Nabi Musa, kami disuruh Musa untuk masuk ke sini. Kata ketuanya apa? Aku bebaskan kalian, aku maafkan, ya. Dan tapi sampaikan kepada Musa pemimpin kalian, jangan sekali-kali lagi jangan coba sekali-sekali lagi untuk masuk ke tanah kami. Ini wilayah kami, nggak boleh masuk, jangan ganggu kami, pergi. Akhirnya dilepaskan itu 12 orang ini, selamat, ya, lari kabur 12 orang ini, hampir berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Begitu berjumpa dengan Nabi Musa, mereka bercerita kepada Nabi Musa apa yang mereka alami dan mereka saksikan. Mereka cerita, wah, Musa bahaya, ini ada raksasa di sini, begitu. Lalu kata Nabi Musa apa? Jangan cerita-cerita kepada yang lain. Off the record. Bani Israel ini kan banyak, ribuan. Ini 12 orang nih, ya, kata Nabi Musa, diem kalian ya, jangan ngomong, jangan cerita kepada yang lain. Cukup kita aja yang tahu. Nabi Musa mikir ini gimana mau ngajak umatnya Bani Israel ini untuk masuk ke Palestina ini, tanah yang suci ini. Kalau mereka tahu bahwasanya di negeri Palestina atau tanah yang suci ini tadi ada kaum Jabbari. Kata 12 orang itu, baik wahai Musa, kami tidak akan cerita. Tapi ya, namanya nih Bani Israel. Ya, Bani Israel. Dasar dia ini nyenyes lemes bocor. 12 orang ini cerita. Dia ceritakan kepada semua Bani Israel apa yang mereka saksikan dan mereka alami. Hingga akhirnya apa? Mereka ini tadi Bani Israel ini semuanya nggak ada yang mau memang akhirnya masuk ke negeri Palestina itu, tanah yang suci yang dijanjikan oleh Allah buat mereka. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Kata mereka Bani Israel, wahai Musa, sesungguhnya di dalam tanah yang suci itu ada kaum Jabbarin. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami wahai Musa tidak akan pernah masuk ke sana. Karena digunakan kalimat dalam Al-Quran itu lan, beda dengan lam. Kalau lam kami tidak masuk sekarang, mungkin nanti masuk. Tapi kalau lan tidak akan pernah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walan tardo ankal Yahud, dan tidak akan pernah ridho kepada kalian orang-orang Yahudi. Itu dipakai kalimat lan. Nah ini juga, ya, kami tidak akan pernah. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan pernah mau masuk ke sana sampai mereka kaum Jabbar itu, penduduk itu keluar dari sana. Fa yakhruju, kalau mereka keluar, ya, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar dari situ, maka kami baru masuk. Itu syarat dari Bani Israel kita. Nabi Musa merayu, Nabi Musa mengajak kepada Bani Israel ini untuk tetap masuk ke situ hingga akhirnya, ya, ada 2 orang dari umat Nabi Musa, dari kalangan orang-orang yang bertakwa, katakanlah ya orang soleh atau wali dari umat Nabi Musa. 2 orang ini ngomong, mereka menyampaikan apa? Udkhulu alaihimul bab. Kalian kalau disuruh masuklah kalian, serang itu negeri dari gerbang kotanya. Karena apa? Karena dijanjikan kemenangan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala fa iza dakhultumuhu, kalau kalian masuk maka kalian akan menang. Jadi ini adalah fatwa jihad pertama ya untuk Bani Israel. Nabi Musa ini ngajak jihad masuk ke situ. Makanya sudah disampaikan oleh Musa dari awal ya, ini negeri, masuklah ke negeri tanah yang suci yang dijanjikan Allah, yang ditentukan oleh Allah buat kalian. Tapi jangan berpaling dari musuh. Kalau ada musuh jangan kabur. Artinya kalau diajak jihad ada musuh jangan mundur, masuk. Dan ini sudah di backing. Siapa yang nge-backing? Allah. Kita masuk dijamin menang sama Tuhan, tinggal masuk aja ya. Nabi Musa menyampaikan, akhirnya merayu. Lalu akhirnya ada 2 orang tadi dari umat Nabi Musa ngomong yang sama juga. Kalian ini di-backing oleh Allah, tinggal masuk pasti menang karena Allah menjanjikan kemenangan. Lalu apa kata mereka? Kata Bani Israel, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan pernah masuk ke sana selama-lamanya. Madamu fiha, selagi mereka penduduk negeri itu masih di situ. Selagi kaum Jabbarin itu masih di tanah yang suci itu di Palestina, kami tidak akan pernah masuk. Lalu dilanjutkan oleh Bani Israel ngomong sama Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau aja wahai Musa, kau ajak Tuhanmu masuk ke negeri itu, kalian berdua bunuhlah mereka. Gila nih Bani Israel. Jadi nabinya disuruh masuk ke negeri itu ya. Kau aja wahai Musa, lu ajak Allah, lu ajak Tuhan lu masuk ke negeri itu, lalu bunuhlah tuh. Kalian berdua berperang, bunuhlah kaum Jabbarin itu. Wa nahnu apa inna hahuna qaidu. Kami, kata mereka, kami di sini aja nunggu. Diajak perang nggak mau. Ya enggak, padahal sudah dijanjikan kemenangan, dan itu tanah yang ditentukan oleh Allah membuat mereka. Cuman nggak mau berusaha, nggak mau berkorban, nggak mau berjuang. Itu Bani Israel ya. Sudah dirayu nggak mau. Bedanya umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa dirayu, dibujuk, sudah dijanjikan kemenangan, di backing Tuhan, ya nggak masuk menang, nggak mau. Tapi umatnya Nabi Muhammad, kita lihat bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW. Perang Badar, 313 orang cuman melawan 1000 lebih, maju. Kalau kata Rasulullah perang, siap langsung, ya, siap standby, siaga, menyerahkan bukan hanya harta, nyawa, darah, mereka siap untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Rasulullah perintah jihad, turun semua langsung sahabat-sahabatnya Rasulullah. Itu bedanya umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa. Jadi wajar kalau ada riwayat di dalam kitabnya Imam Al-Haddad itu bagaimana Nabi Allah Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu munajat Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, qad basatta hadzal khair bi Ahmada wa li ummatihi faj'alni min ummatihi. Ya Allah, begitu engkau luaskan, begitu banyaknya kebaikan, keistimewaan daripada Nabi Muhammad dan umatnya, faj'alni min ummatihi, maka jadikan aku umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa. Karena Nabi Musa tahu luar biasa di umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia pun ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat terbaik karena dari Nabi yang terbaik itu baginda besar Muhammad SAW. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, inni istafaituka ala risalati wa bi kalami fahus ma ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, aku telah memilih engkau di antara manusia-manusia yang lain. Aku milih engkau di antara manusia-manusia yang lain untuk menerima risalah, menerima wahyu dariku dan berdialog denganku.
Fahus ma'ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, kau terimalah apa yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Artinya keinginan munajat Nabi Musa, permintaan Nabi Musa untuk menjadi umat Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau terimalah apa yang sudah aku berikan kepadamu wahai Musa, yaitu menerima wahyu dariku, menerima risalah dariku, dan bisa berdialog dengan. Sudah cukup bas. Kau saya minta yang lebih lagi. Masuk untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad gak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah minta jadi umat Nabi Muhammad. Allah yang pilih kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad, harus kita syukurin. Nikmat yang paling agung, paling besar, yaitu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, balik kepada kisah ini tadi, akhirnya apa? Nggak mau ini Bani Israel. Lalu akhirnya Nabi Musa mengajak daripada kaum dari Bani Israel yang memang benar-benar setia kepada Nabi Musa masuk ke sana. Masuk ke negeri Palestina ini tadi, dalam riwayat itu 313 orang, sama persis dengan jumlah syuhada Badar yang ikut Nabi Musa. Orang-orang yang setia, ya, Bani Israil yang setia kepada Nabi Musa. Yang lainnya ribuan tadi nggak ada yang mau ikut. Mereka cuma standby aja nunggu, ya enggak. Lalu masuk Nabi Musa itu lompatannya itu 14 meter. Nabi Musa, ya, kalau melompat itu 14 meter. Kalau sekali melompat itu di atas ruku. Nah, ruku kurang lebih lah 14 meter. Swing di atas ruku. Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu waktu itu ya menghadapi daripada kaum Jabbar ini bersama 313 orang ini tadi. Nabi Musa melompat dari bukit. Melompat dari bukit dengan dalam riwayat mengatakan bawa tongkat. Ada yang mengatakan bawa kampak, tapi yang paling tepat itu yang paling kuat itu bawa tongkat. Nabi Musa kemana-mana bawa tongkat. Bawa tongkat Nabi Musa, ya, lompat dari bukit, terbang itu, dipukul itu salah satu kaum Jabbari, kena matanya, mata kakinya. Kena mata kakinya baru bayangin saking gedenya tuh. Bukan kena mata kepala, ya. Cuman, ini kaum memang besar, keturunan dari kaum raksasa. Cuman, subhanallah, ya, badan doang gede, ya. Cuman nyali nggak ada. Kata orang mah gedong, gede dongo. Badannya doang gede, nyalinya nggak ada. Otaknya kosong. Baru kena patok dengan tongkat Nabi Musa yang kecil. Nabi Musa dibandingkan dengan fisiknya si kaum Jabbarin ini, ketakutan. Seperti kita digigit nyamuk, takut langsung kabur. Semua ini takut. Ngelihat ada orang kecil di nyalinya gede melawan, mundur ini kaum Jabbarin ini. Ya, kecil-kecil lawan semua nih. Apalagi Nabi Musa ketuanya, akhirnya semuanya mundur dan kabur. Itu baru kaum Jabbarin ada di bumi. Imamul Haddad menjelaskan dalam kitab Sabilul Iddikar, dalam hadisnya Rasulullah SAW, ahlin nar itu gigi gerahamnya itu segede gunung Uhud, penghuni neraka. Gigi gerahamnya, bukan kepalanya, gigi geraham segede gunung Uhud. Kulitnya tebalnya 8 meter. Dari sini ke sana berapa meter? Kulitnya baru. Kenapa segede gitu penghuni neraka? Untuk melipat gandakan siksaan. Itu berdasarkan dari hadisnya baginda besar Muhammad SAW. Seandainya kata Imamul Haddad, ahli neraka itu dihadirkan di bumi, di dunia, satu aja ahli neraka dihadirkan di bumi, niscaya seluruh penduduk bumi ini mati langsung. Kenapa? Karena begitu serem rupanya, dua, dan begitu dahsyat bau busuknya. Satu bumi mati, bukan cuma manusia, ya, hewan sampai ke jin sekalipun ikut mati. Bayangin, jin iblis bisa mati tuh, apalagi orang, begitu dahsyatnya. Nah itu cerita ahli neraka. Tapi ini kaum Jabbarin di bumi, masih di dunia, kehidupan dunia,
sisa keturunan daripada kaum Ad. Walhasil keluarlah mereka ini kabur, masuklah Nabi Musa. Nah, lalu bagaimana dengan sisa kaum Bani Israel yang lain, yang jumlahnya ribuan, yang membangkang kepada Nabi Musa, nggak mau ikut kata Nabi Musa, nggak mau taat kepada Nabi Musa, dengar nggak mau, sam'an wa ta'atan kalau kita ini harusnya kepada pemimpin, kalau ini nggak, ya, dengar nggak mau apalagi taat. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Allah berfirman apa? Fa innaha, maka sesungguhnya negeri yang suci itu, tanah yang suci itu, muharramatun, diharamkan, dilarang bagi mereka. Makanya sekarang mereka tuh sebenarnya dilarang oleh Allah SWT untuk masuk ke sana. Ya. Yang namanya kaum kufar Yahudi, orang yang ada malah kaum muslimin dibantai sama mereka orang. Na'udzubillah min. Di dalam Al-Quran disebutkan muharramatun, diharamkan bagi mereka alaihim arba'ina sana, selama 40 tahun. 40 tahun lalu mereka ngapain? Yatihuna fil ardi. Mereka terombang-ambing, kesasar dalam posisi kebingungan, mondar-mandir di bumi. Artinya apa? Mereka mau masuk, mau nyusul Nabi Musa, mau masuk ke negeri Palestina, dibelokkan oleh Allah. Mau masuk lagi sana, dibelokkan oleh Allah. Terombang-ambing selama 40 tahun di gurun pasir, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, maka jangan kau bersedih atas kaum-kaum yang fasik. Nabi Musa kan kesusahan, umat gue nih, ya enggak, 40 tahun enggak ketemu, mundang-manding menderita hidupnya di gurun, kelaparan, kehausan dan sebagainya. Sedih Nabi Musa, Allah larang untuk sedih. Fala ta'sa 'ala qaumil fasikin. Wahai Musa, jangan kau bersedih atas orang-orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Ini kisah di dalam Al-Qur'an Allah ceritakan dalam surah Al-Maidah, ya. Nah, hikmah yang mau kita ambil dari sini, kita ini kalau kita lihat bagaimana Bani Israel yang tidak mau taat kepada pemimpinnya, yaitu Nabi Musa, dan tidak mau berjuang untuk mendapatkan kemuliaan, kebaikan, nggak mau berjuang, nggak mau berkorban. Nah, kita, ya, kalau kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka sepatutnya dan wajib bagi kita sam'an wa ta'atan, untuk taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang kita ini harus bertakwa kepada Allah. Ya, memang Al-Quran menegaskan itu dalam Al-Quran. Allah menegaskan dalam Al-Quran harus bertakwa. Cuman orang salah memahami yang dimaksud dengan takwa. Orang banyak cuman di dalam mindsetnya takwa itu cuman secara lahiriah saja. Orang kalau cuma modal lahiriah saja, itu bukan takwa. Sholat 5 waktu berjamaah, bagus, luar biasa. Tapi kalau cuma modal lahiriah, modal zohir doang, namanya munafik. Yang namanya takwa itu zahirun wa batinah. Itu baru takwa secara lahiriah dan secara batiniah. Maka dalam Al-Quran, inna akramakum innallahi atqakum. Kalau ditanyakan siapa yang paling mulia, siapa yang paling bertakwa, ya Rasulullah. Enggak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Siapa yang lebih mulia dari Rasulullah? Inna akramakum, sebenarnya paling mulia di antara kalian. Innallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling mulia di antara manusia, ya Rasulullah. Yang paling bertakwa di antara seluruh manusia, ya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di antara sesama kita, yang paling mulia yaitu yang paling bertakwa di antara kita. Tapi kalau secara manusia, secara seluruhnya, itu ayat buat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia Rasulullah, paling bertakwa adalah Rasulullah. Kembali kita untuk bisa begitu Rasulullah, ikutilah secara lahiriah dan batiniah.
Jangan cuma lahiriah doang. Contoh tadi sholat. Sholat ini jangan cuma menghadapkan badan kita ke kiblat, tapi hadapkanlah diri kita kepada Allah. Kalau menghadapkan badan kita ke kiblat itu tadi kita cuma modal lahiriah doang, baru menghadapkan fisik kita, jasad kita ke arah kiblat, belum menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Orang baru bisa menghadapkan diri dia kepada Allah Subhanahu Ta'ala kalau sudah dia meningkatkan kualitas sholatnya tadi, ya, secara lahiriah dan juga secara batiniah. Nah itu ya pentingnya kita mengambil momentum daripada pergantian tahun ini, Muharram ini tadi, untuk meningkatkan, karena bilang kualitas ibadah kita, kualitas hubungan kita khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya yang namanya hidup ini pasti akan menemui kematian atau ajal. Siapapun, baik dia seorang presiden ataupun seorang kuli bangunan, baik dia seorang ulama ataupun dia seorang santri biasa, semuanya kaya, miskin, tua, muda pasti akan masuk ke dalam alam barzakh menemui kematian. Maka kita harus selalu standby mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan istiqomah lahiran wa batinan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, turunan kita semua dari segala macam musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dari segala macam wabah penyakit. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah bijahin nabi, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apabila ada kata yang salah ucap, salah sikap, salah kata, pada Allah al-Faqir mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Wallahu minkum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.